Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengawali presentasi dari resume jurnal pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap persepsi kinerja usaha skala kecil dan menengah dari jurnal Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dengan adanya latar belakang dalam resume tersebut, kemudian dapat saya simpulkan bahwa sebuah kinerja UMKM merupakan salah satu organisasi bisnis yang keberhasilannya dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Terkhususnya, kinerja UMKM tersebut dapat terpengaruh oleh self-efficacy, self-control, dan juga kepribadian individu. Maka dari itu, untuk mengetahui dan juga mengkaji secara lebih dalam terkait pengaruh kepribadian individual tersebut terhadap suatu kinerja UMKM, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah berupa apakah self-efficacy, locus of control, dan kepribadian individu dapat menentukan kesuksesan suatu UMKM dalam kinerjanya? Landasan teori. Yang pertama, teori kinerja. Kinerja adalah suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja organisasi merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja yang positif berarti perusahaan dapat mencapai tujuannya, sedangkan kinerja yang negatif berarti perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Lalu teori kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian individual melekat pada individu yang sifatnya dapat berubah-ubah atau stabil. Menurut Stanton dan Matthews menyatakan, konsep kepribadian dapat digunakan untuk beberapa tujuan, seperti seleksi karyawan atau mahasiswa, pengembangan kepribadian, team building, penelitian tentang kepribadian, bimbingan karir, dan proses pembelajaran. Menurut John, Donahue, dan Kentel, mereka membagi dimensi kepribadian menjadi 5, yaitu openness of experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism, atau disebut juga dengan OSEAN. Selanjutnya, teori self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya melakukan sesuatu atau pekerjaan spesifik yang menjadi tanggung jawabnya. Individu dengan self-efficacy yang tinggi cenderung bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan mereka secara umum. Pengusaha dengan self-efficacy yang tinggi akan cenderung merasa senang dan menikmati usaha yang dijalankannya. Juga akan lebih mudah dan yakin dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan usaha yang dihadapinya. Dan terakhir, locus of control. Locus of control merupakan konsep kepribadian individual dalam perilaku keorganisasian. Locus of control terkait dengan tingkat kepercayaan seseorang tentang peristiwa, nasib, keberuntungan, dan takdir yang terjadi pada dirinya, apakah karena faktor internal atau eksternal. Internal locus of control cocok dengan pekerjaan yang terkait dengan kompleksitas pekerjaan, tuntunan informasi yang rumit, pekerjaan yang membutuhkan inisiatif, kreativitas, motivasi yang tinggi, dan jiwa kepemimpinan. Sedangkan external locus of control sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, statis, dan penuh kontrol dari atasan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis variabel pertama adalah pengaruh kepribadian individual terhadap self-efficiency. Seperti contohnya, H1A, openness to experience berpengaruh signifikan dan positif terhadap self-efficiency. H1B, conscientiousness berpengaruh signifikan dan positif terhadap self-efficiency. Variabel kedua, pengaruh kepribadian individual terhadap locus of control. Contohnya, H2C, extraversion berpengaruh signifikan dan positif terhadap locus of control. H2D, agreeableness berpengaruh signifikan dan positif terhadap locus of control. Variabel ketiga, pengaruh kepribadian individual terhadap kinerja. Contohnya H3D, agreeableness berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UKM. H3E, neuroticism berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja UKM. Variabel keempat dari Pila dan Williams tahun 2004 yang menyatakan bahwa self-efficiency berpengaruh signifikan terhadap kinerja seseorang, maka dihasilkan hipotesis keempat yaitu self-efficiency
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UKM. Variabel kelima dari Bello tahun 2001 yang menyatakan bahwa salah satu variabel penting yang menjadi luaran dari locus of control adalah kinerja organisasional. Maka dihasilkan hipotesis kelima, yaitu locus of control berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UKM. Hasil dan penelitian pembahasan pada jurnal tersebut terdapat hipotesis 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E menunjukkan bahwa neuroticism yang berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy. Pada hipotesis 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E menunjukkan bahwa kelima kepribadian tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap locus of control. Pada hipotesis 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E menunjukkan bahwa hanya agreeableness yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Pada hipotesis kelima menunjukkan bahwa locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Dari hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy merupakan faktor penentu penting bagi keberhasilan seseorang. Bagi pengusaha, self-efficacy akan cenderung bisa mencapai keberhasilan dalam suatu usahanya. Di sisi lain, dari hasil penelitian pada jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa kepribadian individu seperti openness to experience, consistentness, and extroversion, serta locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Kesimpulan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepribadian individu terhadap kinerja UMKM. Kepribadian individu yang digunakan adalah 5 kepribadian yang diambil dari teori The Big Five of Personality atau yang sering didengar sebagai OSIAN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh kelima kepribadian tersebut terhadap self-efficacy dan locus of control, yang mana kedua variabel ini juga diuji pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. Para pengusaha yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan usaha tertentu atau dirinya yakin bahwa kemampuan yang dimilikinya terdapat digunakan untuk menjalankan usaha yang akan cenderung bisa mencapai kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya itu. Keyakinan diri para pengusaha itu sendiri ditentukan oleh salah satu kepribadian. Kepribadian itu yang menurut individu mengabarkan sifat-sifat sering merasa tertekan, penuh ketegangan dan kekhawatiran, mudah murung serta sedih. Individu dengan kepribadian itu dikatakan memiliki emosi yang tidak stabil. Artinya, keyakinan diri para pengusaha UMKM tersebut akan sulit untuk muncul apabila individu tersebut belum menstabilkan emosinya tersebut. Peran kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dengan berbagai macam temanya sebenarnya akan memberikan manfaat kepada para pengusaha itu sendiri. Pelatih akan memberikan pencerahan dan pengembangan kreativitas dan ide, menumbuhkan inovasi dan mendorong kemajuan usaha yang lebih baik lagi. Peran akademisi dan mengambil kebijakan dapat bersaing dalam hal ini. Para akademisi dapat mendesain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian umum para pengusaha, sedangkan pengambil kebijakan dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti berbagai pelatihan dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan. Pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini masih didominasi oleh orang tua atau yang berusia di atas 40 tahun. Masih jarang para pelaku usaha berusia sepantaran dengan mahasiswa atau antara 20-25 tahun. Hal ini tentu saja bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi bahwa lulusannya tidak hanya disiapkan menjadi orang yang siap bekerja, tetapi juga disiapkan untuk menjadi pengusaha. Pendapat kelompok kami tentang penelitian ini, menurut kelompok kami, untuk penelitian ini terkait dengan pengukuran locus of control, sebaiknya penelitian mendatang membagi menjadi 2 dimensi dalam pengukuran variabel ini. Locus of control secara konseptual terdiri dari internal dan eksternal, sehingga memang perlu dipisah dalam pengukuran agar tidak menimbulkan kekacauan.
Selain itu, juga perlu adanya penelitian lanjutan dengan mengeksplorasi teori kepribadian lain. Selain The Big Five of Personality, seperti teori 4 kepribadian sungunis, koleris, dan plekmatis, serta melankolis. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan konsep diri yang lain seperti self-esteem, kedisiplinan, dan self-management.